Selamat datang di channel Jalan Bisnis. Selamat menyaksikan video naratif tentang bisnis yang digalakkan masyarakat pedesaan. Mobil dari pabrik udang telah tiba. Satu persatu para pekerja bersiap menyiapkan segala alat keperluan panen. Untuk pemirsa, mari doakan semoga panen di siklus 11 ini bisa membuat pemilik tambak tidur nyenyak kembali seperti di siklus-siklus sebelumnya. Pekerja di bagian pengambilan udang dari tambak yang menggunakan jaring mulai pemanasan. Orang Madura menyebutnya jaring karakat, di mana jaring akan ditebar ke area pinggiran tambak sambil berjalan satu arah ke tepian tambak agar udang terperangkap. Biasanya cara ini walaupun manual tetap optimal dalam urusan penangkapan udang. Setelah jaring ditebar, masyarakat yang berpartisipasi akan turut membantu di bagian pengangkatan jaring dari atas tambak. Karena cara ini manual, maka butuh banyak orang untuk mengangkat jaring. Ya, dan untungnya masyarakat di sini kental dengan kebiasaan gotong royongnya, maka tak perlu susah untuk meminta bantuan. Panen di siklus 11 ini merupakan panen yang cukup bikin heboh masyarakat setempat, khususnya pemilik tambak itu sendiri yang akrab disapa dengan Pak Toyo. Mengapa demikian? Sebab keuntungan di panen siklus 11 ini di luar perkiraan. Jumlah udang yang diangkat tembus 2,6 ton yang mulanya diperkirakan hanya 1,5 ton. Pak Toyo memulai aksi bisnis di dunia budidaya ini semenjak tahun 2019 silam. Setelah beberapa dunia bisnis seperti menjual pisang dengan skala besar ke beberapa pasar dan berbisnis kelapa yang juga ekspornya skala besar ke pasar di kota-kota seperti Surabaya, dengan segenap motivasi pada akhirnya banting setir ke dunia budidaya. Yang kepopuleran dunia budidaya pada tahun 2018 lalu sampai hari ini terus menggiurkan. Setelah memiliki mentalitas menjadi pebisnis dunia budidaya yang baik, mau belajar merencanakan bisnis dengan matang dari berbagai sudutnya, sedikit banyak akan menemukan titik temu tentang merawat udang. Sebuah bisnis akan berhasil jikalau punya tujuan jelas tentang bisnis yang dijalankan. Kemudian juga soal mengatur keuangan, dalam tanda kutip menjurus ke modal, lalu bisa memanage waktu, mendelivery hasil panen dengan benar. Jika market sudah terbangun dan aman-aman saja di urusan mengekspor udang hasil panen, maka soal komunikasi dengan beberapa pihak harus terus diperbaiki. Kerangka demikian dimaksudkan agar tidak selalu mendapati hasil bisnis yang gagal. Setelah udang diangkat, lalu akan dipilih ukurannya yang masuk harga pabrik. Usia 3 bulan panen, per kilonya udang didapati 42 ekor, yang harganya 68.500.000 per kilo. Dan setelah akhir penimbangan udang berjumlah 2,6 ton yang masuk pabrik. Soal modal operasi selama satu siklus kira-kira menghabiskan 48 juta yang larinya ke pembelian benur, pembelian pakan udang, dan pembelian token listrik. Sebelumnya harga udang mengalami penurunan 1.000 per kilo, namun stabil kembali di beberapa bulan setelahnya. Berbicara dunia budidaya, bisnis ini secara gamblang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Maka perencanaannya harus benar-benar matang, jika tidak memungkinkan mengalami kerugian yang besar.
Demikian konten hari ini yang dapat kami sharingkan. Tetap dukung kami dan saksikan video-video berikutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih.